OTW lagi, gas lagi, gas lagi, gas lagi. Bab 2134. Marci mendengar ini, dia sangat gembira dan bertanya, "Peri kecil, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Bisakah kamu benar-benar membawa cucu perempuanku menemuiku?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Kamu bilang aku peri kecil? Ada apa? Apakah ada sesuatu di dunia ini yang tidak bisa dilakukan oleh para dewa?" Masih berlutut, dia dengan cepat bersujud pada Li Fugui. Hanya, saat Li Fugui membantu masih berdiri. Kali ini, Marci membuang ekspresi gembira di wajahnya. Sebaliknya, dia memandang Li Fugui dengan cemas dan bertanya dengan ragu-ragu, "Peri kecil, ada beberapa hal yang saya tidak tahu apakah harus mengatakannya atau tidak." Li Fugui mendengar kata-kata itu dan bertanya sambil tersenyum, "Bicaralah, kamu bisa mengatakan apapun Anda ingin di depan saya. Apa yang harus saya katakan?" Masih berkata dengan emosi, "Sebenarnya, daripada melihat cucu perempuan saya harap Anda dapat mencoba membawa kedamaian 100 tahun ke kota Nanshan kami. Kami tahu itu meskipun negara Aolai lemah sekarang, tapi itu tidak akan lama. Begitu mereka tumbuh lebih kuat dan memiliki meriam, cepat atau lambat kota Nanshan kita akan berubah menjadi tumpukan reruntuhan keluarga. Jika Anda dapat hidup harmonis dengan kota Nanshan kami, maka Anda bukan hanya dermawan terbesar saya, Maxi, tetapi juga orang tua yang terlahir kembali dari puluhan ribu orang di kota Nanshan." Saat ini, Li Fugui belum berbicara. Di sebelahnya, Hua Duo memimpin dan berkata sambil tersenyum, "Tuan Kota Tua, jangan khawatir tentang masalah ini. Kapten Li kami selalu membantu orang sampai akhir, mengirim Buddha ke barat. Untuk membantumu kali ini, dia pasti akan membantumu selesaikan semua masalah." Pada titik ini, Hua Duo menoleh ke Li Fugui dan bertanya, "Fugui, apakah saya benar?" Li Fugui menyeringai dan berkata, "Tentu saja, haha, ini sudah larut, jadi kita kembali dulu. Jangan khawatir tentang 2 hari terakhir di kota. Besok malam, kita bisa mengumpulkan semua orang sakit di kota dan menunggu obatnya sampai tiba. Saya akan membagikan bahan obat kepada orang-orang." Setelah salam singkat dengan Masi dan yang lainnya, Li Fugui membawa Hua Duo dan pergi. Senja, ketika Li Fugui dan Hua Duo kembali ke hotel. "Saya tidak ingin hanya berjalan di pintu." Chang Qiong dan yang lainnya dengan cepat berkumpul. "Adik kecil, apa kabar? Apakah kota Nanshan mudah diserang? Menurutku jika kamu takut mendapat masalah, kita bisa menghubungi Kapten Meng dan yang lainnya secara langsung. Aku baru saja mendengar Jenny mengatakan bahwa kapal Kapten Meng bisa menembakkan peluru meriam sesuka hati. Sejujurnya, selama bertahun-tahun saya di pegunungan, saya belum pernah melihat pemandangan yang begitu indah. Jika saya datang ke kota Nanshan bersama Anda kali ini, saya masih bisa melihat artileri modern membombardir kota." Li Fugui mau tidak mau, dia memutar matanya lebar-lebar pada Qian Qiong. Setelah duduk di kursi, dia pertama kali melihat ke dalam rumah. Melihat Miao Yu tidak ada di antara orang-orang itu, dia hanya berkata terus terang kepada semua orang, "Berhentilah berdebat untuk saat ini, biarkan Duo menceritakan semua yang kami lihat dan temui di kota Nanshan." Li Fugui berdiri dan berjalan ke atas Hua Duo. Dengan cepat bertanya, "Fugui, apa yang akan kamu lakukan?" Li Fugui tersenyum dan berkata, "Saya akan berbicara dengan Miao Yu sekarang." Hanya, sebelum dia bisa berbicara, tanpa diduga, Li Fugui memimpin dan menjelaskan sambil tersenyum masam, "Ada apa? Menurutmu aku tidak benar-benar pergi ke Miao Yu untuk bertukar perasaan, bukan? Aku pergi hanya untuk berbicara dengannya tentang kota Nanshan. Jika kamu tidak aku tidak percaya,
Kenapa kamu tidak bicara dengannya sekarang? Aku pergi, Huaduo merasa sangat tidak nyaman, tapi sekarang, dia hanya bisa membiarkan Li Fugui pergi mencari Miaoyu. Bagaimanapun, selama percakapan dengan Marci hari ini, mereka tidak hanya mengetahui tentang dendam antara Marci dan Michelle. Saya juga mengetahui bahwa alasan mengapa penduduk kota Nanshan tinggal di kota Nanshan selama hampir 1000 tahun adalah untuk melindungi senjata ajaib tertentu yang terletak jauh di Laut Nanshan. Dan senjata ajaib ini, kemungkinan besar itu adalah Palladium 1000 darah naga yang mereka cari kali ini. Lupakan saja, silakan, tapi hati-hati dan jangan melakukan hal-hal berantakan lainnya. Huaduo memperingatkan dengan serius. Li Fugui tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah melakukan apa yang kamu pikirkan." Li Fugui langsung naik ke atas. Huaduo sebaliknya, dengan cepat menarik kembali pikirannya, dan kemudian mulai berbicara tentang apa yang mereka lihat dan dengar di kota Nanshan di depan Chang Qiong dan yang lainnya. Di atas, Miaoyu baru saja selesai berbicara dengan ayahnya di telepon ketika ada ketukan di pintu. Dia bangun. Begitu dia membuka pintu, Li Fugui masuk ke kamar tanpa menunggu dia mengundangnya. Miaoyu melihat ini, dia tersenyum pada Li Fugui dan bertanya, "Kapten Li, apa yang kamu lakukan dengan Direktur Hua hari ini?" Li Fugui duduk di sofa di sebelahnya, mengangkat kakinya, dan berkata sambil setengah tersenyum, "Bukankah ayahmu meminta kami untuk membantu Anda? Apakah Anda merebut posisi penguasa kota-kota Nanshan?" "Haha, sebelum merebut kota Nanshan, saya tidak diizinkan masuk ke dalam kota Nanshan untuk menanyakan situasi di dalam." "Sudahkah Anda bertanya dengan jelas?" Li Fugui mengangguk dan tersenyum, "Itu benar. Tapi saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Saya harap Anda bisa menjawabnya dengan jujur." Wajah Miaoyu menegang. Dia bertanya dengan gugup, "Saya ingin tahu pertanyaan apa yang Anda ingin saya jawab." Li Fugui berkata sambil tersenyum, "Jangan gugup dulu, ayo lakukan ini. Ayo duduk, berdiri di depan saya seperti ini. Saya merasa sedikit tidak nyaman." Miaoyu mengangguk. Dia datang dan duduk di hadapan Li Fugui. Li Fugui bertanya langsung pada intinya, "Nona Miaoyu, saya ingin tahu, apakah Anda tahu pengalaman hidup Anda?" Setelah Miaoyu mendengar pertanyaan seperti itu, dia merasa pemuda di depannya agak bingung. Pikirkan tentang hal ini, dia bukan anak berusia 3 tahun. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui pengalaman hidupnya sendiri? Apa yang dimaksud Tuan Li dengan ini? Saya sudah dewasa. Bagaimana mungkin saya tidak mengetahui pengalaman hidup saya? Haha, ayah saya adalah penguasa negara Simir, dan ibu saya adalah wanita cantik dari negara Timur kuno. Jika dipikir-pikir, darah Tiongkok masih mengalir di tubuhku. Pada saat ini, Li Fugui memandang Miaoyu dengan serius dan berkata, "Nona Miaoyu, Anda memiliki setengah dari darah Tiongkok yang mengalir di tubuh Anda. Aku mengakuinya. Tapi ibumu berasal dari negara Timur kuno. Jadi aku tidak setuju." Dia perlahan berdiri dan bertanya, "Tuan Li, apakah Anda masih mengetahui beberapa informasi tentang ibu saya?" Li Fugui tidak menjawab pertanyaan Miaoyu secara langsung. Dia hanya tersenyum dan berkata kepada Miaoyu, "Nona Miaoyu, saya akan menjawab pertanyaan ini untuk Anda nanti. Sekarang saya bertanya, apakah ada insang ikan di bawah ketiak dan di betis Anda?" Miaoyu dengan ekspresi kosong di wajahnya, dia menatap pada Li Fugui dengan tidak mengerti dan bertanya, "Insang apa? Bagaimana mungkin ada insang di tubuhku?" Bersambung.